program kita adalah Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita, dan apa yang kita terapkan, apa yang kita perlihatkan kepada mereka bukan untuk dipamer-pamerin atau gimana. Memang benar-benar inner beauty dari dalam kita, benar-benar memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Oke, baik Bu Lian. Saya dengar bahwa Ibu kan punya program nih, punya program untuk saudara kita yang masih di sana, ya, yang masih di seberang, untuk boleh juga merasakan bagaimana kasih yang Ibu boleh rasakan setelah menjadi pengikut Kristus, Bu. Artinya bahwa Ibu rindu sekali agar juga banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan kepada Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana program yang Ibu sudah rencanakan pada beberapa waktu terakhir ini? Silakan Bu, mungkin boleh diceritakan pada kesempatan ini. Iya, terima kasih Pak. Kalau mau dibilang pergerakan untuk penginjilan orang Kedar ini, saya rasa kita nggak mengajak mereka ya. Artinya nggak memaksakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang sebenarnya mengikuti seperti kita gitu loh. Hanya saja memang benar-benar saya terpanggil untuk memberitakan kebenaran bahwa benar hanya Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya. Nah, untuk program penginjilan tersebut ya kita nggak ada untuk hal-hal yang dimana kita harus kita harus memaksakan mereka dan semuanya, tidak. Tapi di sini pelayanan kita adalah kita tentunya memperkenalkan karakter Yesus yang ada dalam diri kita. Kita program kita ya, kita membangun relasi dengan mereka dan semuanya. Artinya memperkenalkan diri kita memang benar-benar bahwa karakter Yesus ada di dalam kita, mengasihi sesama. Bahwa Tuhan Yesus ini tidak mengajarkan kebencian. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita kerusuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita saling bunuh-membunuh dan semuanya. Jadi di mana saya pun memiliki tim untuk berbagi bersama, untuk benar-benar bahwa saya kasih tahu mereka, jangan memaksakan mereka untuk mengikuti kita. Artinya begini, program kita adalah Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita, dan apa yang kita terapkan, apa yang kita perlihatkan kepada mereka bukan untuk dipamer-pamerin atau gimana. Memang benar-benar inner beauty dari dalam kita, benar-benar memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Nah, bagi orang dan banyak juga saya memenangkan orang Kedar itu bukan dari bukan dari saya harus paksakan mereka untuk ikut Tuhan ya. Saya tidak memaksakan kepada mereka, tetapi di sini saya benar-benar memberitahukan apa yang dimaksud di dalam kitab yang saya pelajari, kemudian habis itu apa maksud Tuhan di dalam ayat ini dan semuanya saya bagikan kepada mereka. Dan di dalam program saya pun ada yang namanya pemuritan bagi mereka yang mau benar-benar ikut dalam pergerakan ini. Dan saya tidak memaksakan juga, karena panggilan orang itu berbeda-beda. Nah, ada juga yang mengeluh, saya tidak bisa ikut seperti kamu mungkin banyak tahu tentang apa yang mereka mengerti, tetapi saya tidak bisa. Saya seorang Kristen, saya tidak bisa. Tetapi di sini orang Kristen pun sebenarnya bisa ikut dalam program penginjilan ini. Orang Kristen pun yang tidak mengerti apa-apa tentang ilmu, tentang pengetahuan ayat dan semuanya itu bisa sebenarnya. Dan itu melalui apa? Melalui karakter kita sebagai pengikut Kristus. Banyak orang yang tidak bisa seperti saya, mari kita belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya biar kita bisa merangkul saudara-saudara kita ini untuk
mengenal juru selamat kita satu-satunya. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak yang bertobat di dalam Tuhan. Jadi gitu, program kita adalah menjumpai mereka dengan karakter Tuhan, menjumpai mereka dengan karya Roh Kudus, seperti itu. Kita aja sih. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Artinya bahwa pergerakan ini didasari oleh karena kasih ya Bu ya? Iya, benar. Artinya bahwa kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam diri Ibu dan Ibu sudah menerimanya ya. Itu kan anugerah nih, ini anugerah loh. Keselamatan itu kan anugerah yang dari Tuhan, dan Ibu sudah menerima anugerah itu, anugerah keselamatan itu, dan kemudian Ibu juga rindu agar orang lain juga boleh merasakan kasih ya yang Ibu sudah dapatkan, agar mereka pun tidak tujuannya itu tidak salah gitu loh. Sehingga mereka juga boleh mendapatkan jalan yang lurus ya, atau istilahnya keselamatan yang daripada Tuhan. Wow, luar biasa Bu. Luar biasa sekali. Saya perlu memperkenalkan Yesus kepada mereka, bukan bawa diri kita. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman pelayanan, ke teman-teman pergerakan, saya bilang, jangan perkenalkan dirimu kepada mereka. Perkenalkan Yesus yang ada dalam dirimu kepada mereka. Yes. Jadi begini, saya bilang, di dalam buah roh, saya bilang, saya kasih tahu, di dalam buah roh, itu tidak ada hukum yang melarang. Ketika kamu mengasihi, ketika kamu penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan, dan semuanya, tidak akan ada yang pernah melarang kamu untuk mendekati mereka dengan buah roh itu tersebut. Jadi saya bilang, gak usah takut ketika kamu mendekati dengan mengasihi, tidak akan ada yang pernah merasa tersakiti, saya bilang. Dan saya kasih tahu, kejahatan apapun itu, ketika kasihmu ada, ketika kasih Yesus ada dalam diri kamu, pasti kamu menang. Saya bilang begitu kepada mereka. Jadi saya bilang, jangan pakai kekerasan, jangan pakai pemaksaan, mengasihi itu sudah cukup. Amin, luar biasa. Nah, menarik juga nih Bu. Ya, Ibu katakan tadi bahwa Ibu metodenya bukan dengan memaksa mereka gitu ya, untuk boleh menjadi seorang pengikut Kristus. Dan memang itu sepertinya hampir sama semua metodenya Bu. Bahwa artinya kita mau memenangkan mereka atau mengarahkan mereka untuk boleh menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan dengan paksaan gitu loh. Ya, walaupun mungkin sebagian ada yang beranggapan bahwa banyak orang yang dari Kristen menginginkan atau justru memaksakan yang dari non Kristen atau terlebih khusus dari agama Islam untuk menjadi seorang Kristen dengan mengiming-imingi, ya mungkin ada menjanjikan sesuatu, mungkin ada dikasih rumah, mobil, harta, uang dan sebagainya. Tapi luar biasa ya, bahwa pelayanan ini didasari dengan kasih yang memang benar-benar Ibu sudah dapatkan, dan metodenya yang luar biasa begini. Kenapa menarik saya bilang? Karena tadi Ibu katakan bahwa metodenya itu adalah dengan memperkenalkan Yesus kepada mereka, bukan memperkenalkan kita gitulah. Artinya bahwa ini harus menjiwai karakternya Kristus sendiri. Artinya bahwa Kristus yang mengajarkan untuk mengasihi, maka mau tidak mau kita sebagai orang yang sudah menerima kasih daripada Kristus juga harus bisa mengimplementasikan kepada mereka gitu loh ya, kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sedikit ada gangguannya, kita akan tunggu Ibu Lian Lestari. Ada gangguan ya Bu ya? Iya, sorry Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Artinya luar biasa Bu, bahwa seperti dikatakan oleh Paulus, bahwa kita ini kan suratan yang dapat dibaca orang. Ya, betul. Artinya bahwa kita ini boleh dilihat orang bagaimana karakter kita, bagaimana keseharian kita, dan lewat keseharian kita itu orang bisa menilai gitu ya. Orang bisa menilai apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita gitu loh. Sehingga dengan apa yang mereka lihat, karakter-karakter Kristus seperti mengasihi, memberi, ada sukacita yang luar biasa walaupun dalam tekanan gitu ya, selalu memberi kebaikan ya, berkemurahan gitu, dan itu merupakan buah-buah roh ya. Dan buah-buah roh itu adalah
didapatkan ketika kita telah menerima Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Betul. Juru Selamat. Luar biasa. Oke Bu, kalau saya boleh tahu sebenarnya Ibu ada target enggak di dalam program penginjilan yang sedang Ibu rencanakan ini? Mungkin ya paling tidak mungkin saya akan memenangkan 100 jiwa untuk Tuhan, atau mungkin paling tidak juga saya menargetkan kalau boleh keluarga saya walaupun sekarang masih belum bisa menerima keadaan saya, tapi saya menargetkan mereka juga harus bisa menjadi pengikut Kristus ya. Gimana kira-kira Bu Lian? Boleh Ya, diceritakan kalau sedikit? untuk kalau kalau untuk target sih gini. Kalau untuk target itu biar Roh Kudus yang kerja ya. Cuman kalau karena kita punya program, jadi kita harus benar-benar di situ uh, memberikan target. Kenapa? Karena itu menjadi satu evaluasi kerja. Biasanya begitu. Sebenarnya kalau untuk mau target sih nggak masalah sih, gitu kan, nggak masalah. Hanya saja yang namanya satu pekerjaan, tetap dia harus ada target. Nah, buat saya gini, 10 orang yang pergi melakukan pergerakan ini, saya bilang kamu harus bawa satu. Entah itu kamu nggak bisa per minggu, kamu nggak bisa per hari, gitu kan? Saya bilang kau bawa satu. Ketika kamu sudah bawa satu jiwa, itu berarti kamu mendapatkan mahkota. Tapi ingat, Amin. satu jiwa yang dimenangkan, yang paling penting itu bukan berapa banyak yang ikut ya, bukan berapa banyak yang, tetapi di sini yang paling penting adalah kamu bisa nggak bawa dia benar-benar, membawa dia benar-benar menjadi murid Kristus. Bukan untuk berapa banyak, tetapi di sini saya bilang karakternya bisa kamu bawa dia nggak sampai mengikuti karakter Yesus, gitu loh. Kita memiliki target, itu menjadi evaluasi kerja. Tetapi di sini yang saya rindukan adalah kamu bisa nggak jadikan dia benar-benar jadi satu murid Kristus yang bisa menangkan jiwa lagi. Itu maksud saya. Jadi nggak perlu dia harus banyak 10, 20 orang, 30 orang. Tetapi ketika, kalau kamu dapat sebulannya 10 orang, puji Tuhan. Tetapi di sini kamu harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab untuk pemuridan. Dia bisa nggak seperti kamu juga menghasilkan jiwa, gitu. Kalau kamu menangkan 10 tapi mereka itu keluyuran kemana-mana, nggak jelas, jadi Kristen yang abal-abal, jadi Kristen KTP, jadi Kristen yang nggak ikut Yesus, kamu loh yang bertanggung jawab. Jadi saya ajarkan kepada mereka bahwa tanggung jawab itu paling penting. Kamu jadikan dia murid Kristus yang benar-benar cinta Yesus, yang benar-benar rindu juga untuk mengajak teman-temannya untuk ikut Yesus juga. Gitu loh, Pak. Wow, luar biasa. Ini saya lihat ini benar-benar seperti apa yang dipesankan Tuhan Yesus ya Bu ya, di amanat agungnya, Matius 28, 19-20, bahwa jadikanlah semua bangsa menjadi muridku ya. Artinya sebenarnya Ya, dalam hal ini bukan soal banyaknya jiwa gitu loh. Tapi betul. bagaimana seseorang itu yang telah menjadi pengikut Kristus bukan hanya menjadi pengikut, tapi menjadi murid gitu loh, ya kan? Artinya kalau pengikut ya apa? Ya murid mungkin mereka ada di belakang gitu loh. Yang namanya juga pengikut ya pasti mereka ada di belakang. Ya, Tetapi kalau sudah ya, menjadi murid, itu mau tidak mau apa yang dikatakan oleh guru, dia juga sudah harus mengerti gitu loh. Nah, ketika dia ya, sudah mengerti, maka dia juga bisa menyampaikan itu kepada orang lain, sehingga itu betul. terus berkesinambungan gitu loh. Maka walaupun mungkin yang apa namanya tadi Ibu katakan bahwa ada tim Ibu mungkin dari mereka yang satu orang membawa jiwa satu orang kepada Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena orang Ya, yang telah diinjili, yang telah dijadikan murid yang tadi itu juga akan membawakan jiwa lagi. Akhirnya betul. makin hari makin banyak jiwa-jiwa datang kepada Amin. Tuhan. Ya, Puji Tuhan, luar biasa. Artinya saya tanyakan begini soal target tadi, karena seperti Ibu katakan, kalau seseorang itu melakukan suatu program, suatu perencanaan, itu harus ada target, Bu. Dan itu betul. akan menjadi satu motivasi kepada kita sebagai orang-orang yang menggerakkan rencana ini, sehingga kita termotivasi untuk melakukan action gitu loh. Ya, untuk melakukan Ya, bagaimana usaha-usaha agar target itu bisa kita raih. Walaupun mungkin ya, pada suatu titik kita memang tidak mencapai hal yang kita rencanakan itu, karena yang kita ya, mengerti bahwa
semuanya pergerakan kita hanya kita percayakan kepada Tuhan ya, biar Roh Kudus yang bekerja untuk mereka yang kita injili, dan kalau mereka buka hati mereka pasti akan menerima dia gitu loh Bu. Luar biasa Bu ya. Haleluya. Nah, Jadi kalau gimana Bu? Silakan. Kalau di saya buat mereka yang turun pelayanan, jadi saya bilang begini, saya kasih tahu ke mereka, saya bilang kamu fokus aja gini. Satu pekerjaan itu, saya bilang, satu pekerjaan jika kau kerjakan dengan benar, dengan pengorbananmu, hasilnya itu pasti berlipat-lipat kali ganda. Saya bilang jangan tengok kiri, jangan tengok kanan ya. Kalau mengerjakan sesuatu, saya bilang jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Artinya gini, banyak orang yang mau melakukan kegerakan, tetapi mereka tanya kayak gini, terus gimana? Kita di lapangan gimana? Kita makan, kita minum, dan semuanya. Saya bilang begini, itu yang saya maksudkan. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, jangan tengok kiri, tengok kanan. Lakukan sepenuhnya untuk Tuhan. Kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. Saya kasih tahu begitu. Jadi memang benar-benar pergerakan ini bukan pergerakan yang memaksakan orang, tetapi benar-benar dari dalam. Bisa memancarkan sesuatu yang mereka lihat, mereka rasakan. Itu Yesus dalam diri kamu. Saya kasih tahu begitu. Jadi itulah Tuhan, ikut Tuhan itu nggak enak. Tapi kalau sudah ngerasain Tuhan, nggak bakalan tinggalin Tuhan, saya bilang. Nggak enak tapi bikin betah ya Bu ya, atau gimana? Haleluya. Lalu untuk tim ibunya sendiri, apakah memang sudah dibekali juga Bu ya untuk melakukan penginjilan seperti ini? Apakah secara spontan mereka mau turun lapangan gitu, kira-kira gimana Bu? Enggak, kalau di situ kita ada orang-orang yang bukan terpanggil seperti saya yang merasa kayak gini. Saya nggak bisa seperti ibu gitu loh. Saya nggak bisa seperti ibu yang menguasai ini dan semuanya. Saya bilang begini, saya bisa bekali dengan apa yang Tuhan izinkan, saya bisa bekali ke ibu. Memang tidak sama seperti saya, tetapi Tuhan akan bakalan pakai ibu memenangkan jiwa dengan hikmat yang daripada Tuhan yang Tuhan karuniakan buat ibu. Saya bilang begitu. Jadi pergerakan ini bukan pergerakan yang mau ikut, oke lah mau ikut, habis itu saya utus ya begini ya. Enggak, bukan. Saya pun Tuhan beri hikmat. Tidak semua orang yang datang mau memberikan diri. Kalau saya lihat sih, pergerakan ini berat sekali orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang mau ikut. Karena mereka pikir, ya saya sudah punya gereja, saya sudah punya persekutuan dan semuanya, keluarga saya sudah bertobat, tetapi sedikit saja yang mereka yang terbebani untuk pergerakan ini. Alasan mereka, saya tidak terpanggil untuk kegerakan ini. Ya, saya tidak terpanggil untuk kegerakan ini. Nah, saya pikir begini, terus yang memenangkan jiwa-jiwa itu siapa? Yang memenangkan orang kedarnya bayat itu siapa? Jangan sampai kalian yang menduduki kerajaan surga ini bakal keluar karena mereka yang mengerjakan misi, mereka yang memenangkan jiwa. Karena Tuhan nggak tanya berapa hartamu, berapa semuanya dan semuanya ketika masuk surga. Tapi Tuhan mau tanya, jiwa yang kau bawa itu berapa? Jadi dalam pergerakan ini, orang yang diutus untuk melakukan pergerakan ini, mereka dimuridkan dulu. Jadi mereka diajari dulu, dan saya tidak bergerak sendiri, saya punya tim, dan benar-benar, dan saya punya naungan, benar-benar tidak sendiri. Ada bagian pemudan, kemudian ada bagian pergerakan, kemudian ada bagian yang benar-benar di situ Tuhan beri hikmat seperti apa yang harus dilakukan, ada pendoa, ada semua. Jadi saya tidak bergerak sendiri. Jadi tidak ada yang datang orang Kristen datang mau ikut, kemudian saya utus, tidak. Mereka kita bekali dulu, karena yang namanya di dalam sama di luar sana itu berbeda. Orang bisa saja dihebat di dalam satu organisasi, satu persekutuan, orang mungkin hebat di dalamnya. Tetapi ketika dia keluar lapangan yang dihadapi lain. Jadi sebelum mereka itu diutus, sebelum mereka melakukan pergerakan ini,
Sebelum mereka mengabarkan Injil, sebelum mereka memperlihatkan karakter Yesus di depan umum, di depan semuanya, mereka dibekali dulu. Seperti apa pembekalan mereka? Kita ajarkan mereka dengan cara Yesus. Bagaimana cara Yesus, Tuhan Yesus menangkan jiwa. Bagaimana cara Yesus mendapatkan mujizat dalam Tuhan Yesus melakukan melakukan tugasnya sebagai Tuhan di bumi. Bagaimana mujizat itu turun saat Tuhan Yesus melayani di lapangan. Seperti itu. Jadi bagian dalam yang kita otak-atik, artinya bagian dalam yang benar-benar kita asah agar di lapangan itu tersiap untuk menghadapi apapun. Begitu, Pak. Itu aja sih. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa menarik sekali Bu ya. Artinya bahwa memang yang perlu diperhatikan itu adalah dari diri sendiri dulu ya Bu ya. Ya, bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan, kemudian kita baru keluar untuk menjadi berkat bagi mereka. Luar biasa. Artinya bahwa yang saya simpulkan di program Ibu ini bahwa targetnya merupakan menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, bukan hanya tahu firman, dan bukan juga hanya bisa menyampaikan firman, ya, tapi melakukan firman itu sendiri. Luar biasa. Karena Matius 7:21 sampai 23 kalau tidak salah ini juga berbicara tentang Bu, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu, bahwa justru di ayat itu dikatakan oleh sendiri bahwa tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan ya akan diselamatkan, tetapi justru dikatakan di sana oleh Tuhan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, hanya orang yang melakukan firman. Wow, haleluya, luar biasa. Jadi artinya bahwa untuk memperkecil angka nabi-nabi palsu atau orang-orang yang hanya mengatasnamakan diri sebagai seorang Kristen, ya. Tapi mereka tidak melakukan firman, ya. Dengan cara ini saya pikir ini hal yang luar biasa yang Ibu memang sudah rencanakan jauh-jauh hari, Bu. Luar biasa, kiranya apa yang sedang Ibu programkan dan akan dikerjakan di hari-hari yang akan datang boleh menjadi sebuah terobosan yang baru dan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan, Bu. Amin ya. Amin. Ya.